Nama saya Nadir Al-Fatih dari PAS. Aduh. Aku kaya dari PAS 11. Aku Fabiola Misyara dari PS 11 juga lah. Raffi Pratama dan saya dari kelas 11 11. Aku Siti Natasha dari PA 11. Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 akan membuat vlog tentang UMKM yang ada di sekitar kami. Dan kebetulan toko yang kami pilih yaitu adalah toko roti. Halo guys, jadi kita sekarang sudah di toko rotinya dan ini bersama bapaknya langsung. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya bapaknya seputar toko rotinya. Jadi saksikan ya, dadah. Pak, saya izin wawancara. Perkenalkan, nama saya Nadir Al-Fatih, Pak. Dari SMA 5, saya akan bertanya-tanya seputar yang ada di sini. Bapak jual apa? Selain roti-rotian, adakah yang dijual lagi, Pak, di sini? Untuk produk fokusnya memang roti ya, roti manis, roti tawar, gandum, semua minuman juga ya. Itu juga ada produk-produk yang menjadi pelengkap, cake ya kan, dari dessert, ada salad buah, bisa di ini, termasuk juga di situ ada wedding cake juga ya. Termasuk nanti akan ada pizza yang pizza kita lagi prepare, terus donat situ juga, di situ akan ada makanan oleh-oleh khas yang penghasilan di Kalimantan, termasuk keripik pisang yang beraneka ragam. Berarti banyak sekali variannya nanti ya untuk roti-rotinya dan cake-cake-nya lagi ya. Oh, oke. Begitu aja sih, Pak, pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Dan yap, di sini kita akan melanjutkan pertanyaan kedua. Apakah Bapak punya cabang lain di sini? Cabang saya di sini itu ada di Setingan Baru, terus ada di Gunung Malang, tepatnya ya di dekat ini ya, Marconi. Nah, itu termasuk cabang yang kedua, ya sudah tutup sendiri, cabang seperti itu. Dan yang lainnya itu kita sudah siapkan armada di depan itu untuk buka cabangan yang sifatnya itu ngeplit. Itu Pak, makasih Pak. Hai guys, di sini selanjutnya aku bakal nanya ini bapaknya. Toko ini tuh berdirinya dari kapan? Terus juga toko ini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Langsung aja ya. Jadi Pak, dari pertanyaan tadi saya yang sebelumnya, toko ini biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk buka operasionalnya pokoknya dari jam 6 pagi, 06 sampai jam 22 malam. Jam 10. Kalau berdirinya sejak kapan Pak? Oh, sejak bulan Mei ya, bulan Mei 2020. Oke, terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah siapa saja yang berjualan di toko roti ini? Apakah dan sekarang Bapak sudah memiliki berapa karyawan? Untuk saat ini karyawan sudah ada 12 ya, 12 untuk di 2 cabang. Jadi untuk di bagian produksi itu kita ada 4, dan masing-masing 2 tim, masing-masing tim itu 2 orang. Untuk marketingnya kita masih ada di angka 8 orang. Baik, sekian dari saya. Halo guys, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Nabila Ayu. Jadi, kenapa Bapak buka toko roti dan apa alasannya sampai Bapak buka toko roti sendiri? Alasan buka toko roti itu kan pertama selain talenta dari awal kan, kalau memang itu hobi Bapak. Yang kedua itu ikut meningkatkan gizi ya, karena otomatis roti itu sekarang dulu makanan dulu juga di situ selain nasi itu juga dari untuk sarapan khususnya anak sekolah, sarapan pagi itu lebih instan ya, dengan dikemas dengan protein yang tinggi, dengan produk-produk yang memang bahan bakunya saya itu tanpa ada pengawet,
Jadi apa namanya, alasan itu, dan memang ke depan untuk dananya itu memang banyak sekali penggemar-penggemar roti yang juga itu low costingnya, nggak terlalu tinggi untuk budget makannya. Itu untuk alasannya. Terus kenapa saya apa tadi itu? Kenapa sampai Bapak buka toko roti sendiri? Kalau untuk buka toko roti sendiri sebenarnya apa ya? Ya karena itu. Nah, mau ngajak join apa bagaimana kan nggak mungkin kan ya. Ya karena itu memang pertama ingin meningkatkan apa namanya kebutuhan secara pribadi, juga mengangkat ya, dengan jumlah karyawan yang ada itu kan 12 ya kan, itu juga sudah membantu orang-orang yang bisa bekerja, yang membuka lapangan kerja untuk yang membutuhkan otomasi kan, dan juga gaji mereka itu juga nggak main-main. UMR saya terapkan juga gitu. Oke guys, kalau sudah ada jawabannya, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bye-bye. Halo guys, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ke bapaknya ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sih bapaknya tuh bisa membangun toko sebesar ini dan kesulitan apa aja yang dibangun? Yuk kita tanya. Permisi Pak, jadi kami mau nanya bagaimana sih bapak tuh bisa bangun toko sebesar ini dan kesulitan apa aja yang dihadapin sama ini? Nah sebenarnya sih mengalir begitu aja ya. Semua UKM, semua pengusaha ataupun pelaku pembisnis atau usaha apapun bisnisnya, semua berawal dari cita-cita, berawal dari keinginan yang besar. Nah mungkin banyak customer ataupun adik-adik juga sini tahunya sini sudah gede, padahal dari mulai yang awalnya saya buka di bulan Mei tadi itu juga sebenarnya apa namanya kecil dulu. Nah semua, jadi dengan proses-proses itu jarang orang melihat proses, makanya dengan niat dan minat dan kecocokan customer dengan produk-produk kita, sehingga ya menuntut kita itu mau nggak mau ya harus membesarkan. Sehingga tips untuk membesarkan juga termasuk itu adalah apa namanya dilihat dari mutu kualitas kita, terus kemauan customer dan permintaan customer untuk dibesarkan, dikomplitkan semua itemnya, ya mau nggak mau ya semua mengalir. Itu seperti itu. Oke guys, jadi itu jawaban dari bapaknya ya. Dan kira-kira Bapak ada punya motivasi nggak buat kami sebagai mungkin kedepannya bisa jadi wirausaha muda juga gitu? Ya untuk motivasi semuanya ke adik-adik terus terang ya, kita jangan memilah-milah menjadi usaha. Ya kan, sekecil apapun usaha, kita nggak tahu kita akan dibesarkan lewat usaha tersebut. Nah itu, jadi jangan meremehkan. Dan ketika kita sudah melewati semua itu, jangan pilah-pilah dulu dengan posisinya di mana. Karena usaha, khususnya dagang seperti ini, perjuangan terbesarnya itu adalah marketing. Kita bisa produksi banyak, tanpa kita nggak bisa marketing, itu nggak ada manfaatnya. Ketika kalian sudah, aku bisa bikin ini, cuman mental kalian nggak ada, mental jualan pun nggak akan maju. Makanya dengan talenta semuanya itu harus dipelajari sampai bisa semuanya. Sehingga kalian jangan malu, selama itu halal, selama itu benar dan produk kita itu yakin, kita bagikan ke orang-orang terdekat kita dulu, baru bisa ke yang lainnya. Jadi tetap rajin, dan rajin dalam berinovasi, rajin dalam segalanya untuk memajukan usaha tersebut. Itu rajin, karena orang rajin itu tidak akan membodohi hasil, pasti akan ada hasilnya. Itu rajin ya, baik dari sekarang masih dalam belajar ataupun dalam usaha, tetap rajin, konsisten. Oke. Mantap motivasinya ya guys. Baik, kita sekian dulu untuk pertanyaan kali ini. Dadah semuanya. Tanya sosis bos. Oh. Sosis juga di sini. Di dalam. Suapin. Udah kenyang. Sosisnya gede banget. Apanya? Terus di sini ada keju dan sausnya gitu. Artinya kita mereview makanan. Jadi gimana rasanya? Teksturnya lembut, baru gulanya terasa banget manisnya. Enak ya.
Guys, lihat guys. Kita mau coba guys nih. Lihat guys. Wow. Kayak bukan adonan yang segini ya. Kayak bukan adonan yang murahan gitu loh. Wow. Ngomongin dia. Itu pasti soft banget guys. Enak Oh. banget. Sama-sama, sama-sama. Wow. Rasanya mantap. Mantap. Pokoknya patokannya itu depan tulisan fasilitas umum tempat berjualan. Pas depannya banget. Oke, jangan lupa mampir.